Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nur Madinah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMA Negeri 2 Makassar. Selamat menyaksikan. Hei, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwa laku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya benar akan minat bakat kolaborasi bermakna. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali memuji dan memuji kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini kita akan bersama-sama akan mengikuti salah satu program calon guru penggerak berkaitan dengan pengimpasan budaya positif Senin 19 Agustus 2024 atas nama Ibu Nur Madinah SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Saya atas nama pimpinan UPT SMA Negeri 2 Makassar memberikan support yang besar kepada teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan kesempatan ini menjadi motor penggerak untuk teman-teman yang lain yang punya kesempatan, punya dedikasi yang besar untuk masuk di dalam ruang yang disebut dengan sebagai guru penggerak. Hari ini Ibu Nur Madinah akan berbagi praktik baik dan berdiskusi dengan kita berkaitan dengan budaya positif. Kepada Ibu saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Hajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan serta kekuatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti diseminasi budaya positif dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 sebagai pemenuhan salah satu tugas calon guru penggerak. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat ke Baginda Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakasek SDM yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan mengikuti diseminasi budaya positif untuk kita bersama-sama berdiskusi terkait budaya positif yang ada di lingkungan di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, sedikit info saya sampaikan bahwa saya calon guru penggerak angkatan 11 yang difasilitasi oleh Ibu Musdalifah SPD MPD selaku fasilitas kelas 11 1 2 3. Kemudian pengajar praktik diseminasi ini Pak Anwar SPD yang saling berkolaborasi di kelas kami, yaitu kelas 1 2 kelas 11 1 2 3.
Nah, ini tentang profil saya. Kita mungkin sudah kenal ya semua, jadi jadi saya Nur Madinah, bekerja di SMA Negeri 2 Makassar, dan moto saya adalah setiap anak adalah bintang, pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalannya. Next. Nah, sebelum kita masuk di sesi diseminasi, kita seperti biasa sama dengan kita kalau di kelas melakukan atau menyepakati suatu keyakinan. Ya, jadi saya sudah menulis di sini kesepakatan forum atau keyakinan forum. Saya sudah tuliskan supaya menghemat waktu. Tapi sebentar kalau masih ada yang ingin ditambahkan boleh. Saya bacakan langsung. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan, menghormati pembicara dan peserta lain, menjaga kebersihan ruangan, menggunakan waktu dengan efektif, bijaksana menggunakan perangkat elektronik, dan berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Baik Bapak Ibu, sekiranya ada tambahan boleh diacungkan tangan untuk ditambahkan. Atau kita sepakat saja Bapak Ibu? Ya, Baik. sudah pas Bapak sekarang. Silakan, ayo. Siapa tahu tes moga dulu. Mungkin juga ditambahkan penggunaan handphone yang bijak. Kalau penggunaan handphone yang bijak, saya sekiranya sudah masuk di menggunakan perangkat elektronik dengan bijaksana. Ya. Bijaksana menggunakan perangkat elektronik, poin 5. Masuk di situ deh. Iya. Ada lagi Bapak sekalian mau tambahkan? Saya rasa sudah cukup. Iya. Baik. Ibu Dharma cukup gini. Baik, kalau cukup berarti kita sepakat ya dari 6 kesepakatan forum kita yang sudah saya bacakan tadi. Agenda dari minasi ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian saya akan mereview kembali mengenai tujuan pendidikan, baik itu tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian selanjutnya disiplin positif, konsep inti disiplin positif, lalu sesi tanya jawab dan penutup. Nah, sebelum kita masuk, kita kasih semangat dulu. Ini ice breakingnya, kita ice breaking Bapak Ibu ya, terkait dengan budaya positif. Ice breakingnya kita silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Silakan berdiri dulu semua. Budaya positif yang salah satu budaya positif yang kita kenal adalah salam, sapa, dan senyum. Senyum, salam, dan sapa. Nah, saya menginginkan Bapak Ibu saling berhadapan dengan teman sebangku. Jadi kita saya teman. Jadi belakang min es. Saya betul kita tidak ada di sini. Kan dia memang S. Oh, yes. Oke. Lanjut ya. Di sini ice breakingnya kita adalah kita melakukan, karena terkait disiplin budaya positif, kita melakukan hal positif dalam kehidupan kita, yaitu salam, sapa, dan senyum. Tapi satu senyum saja Ini susah bagi saya. kita saling berhadapan dulu. Kita saling berhadapan dulu. Baru tuh ini aturannya, saling berhadapan, saling bertatap, dan lakukan senyum selama
Selama 30 detik. Tidak apa-apa dia itu masuk 33. Bapak salah senyum. Bisa gitu. Oke, ada masukan. Ada Bapak Ibu. Tidak apa-apa dia daripada senyum-senyum lalu. Tidak apa-apa dia langsung masuk 33-nya. Sampai ada masukan dari Bapak bahwa tidak apa-apa masuk Iya, tiga-tiganya. bisa. Tadi saya bilang satu karena takutnya memberatkan, tapi tidak apa-apa katanya masuk tiga-tiganya. Iya. Senyum, sapa, salam dulu ya, salam, sapa dan senyum. Tapi aturan senyum tetap 30 detik ya, tetap 30 detik. Baik. Kalau kepanjangan gimana? Tidak apa-apa gitu. Masukkan sedikit, Bu. Itu senyum 30 menit. Senyum 30 detik itu sebenarnya mengeluarkan hormon kebahagiaan. Betul sekali. Jadi memang tidak ada kurang. Makanya Pak itu adalah budaya positif itu Iya, termasuk. iya. Aduh, senyum. Ya, langsung nih. Baik, sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai ya. Ingat nanti kalau senyumnya itu selama 30 detik dan saling bertatapan, tapi jangan lihat mata mulutnya nanti ketawa Ki. Ya baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Nah, kalau sudah salam sapa, senyum lagi ditahan selama 30 detik. Senyumnya ditahan selama 30 detik. Ingat sedikit itu dua-dua Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut. Bagus ya tuh main senyum-senyum. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Bahagia sekali. Dapat senyum. Pantas bilang senyum itu seringkali karena bahagia. Baik, oke. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan itu pertama disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun ke tumbuh kembangnya kekuatan kodrat peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia biasa dan maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun, hanya menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru adalah ibaratnya seorang petani atau pekebun yang hanya menuntun atau merawat tumbuh kembangnya tumbuhan itu tanpa bisa merubah takdir apa buahnya. Kayak misal, ya merawat, artinya mengkawal tumbuh kembangnya agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan menurut undang-undang menurut undang-undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu apa Bapak Ibu? Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, hal ini mungkin masuk media nih profil pelajar Pancasila
ada masuk semua dimensinya masuk di situ. Cuma mungkin tadi Iya, mungkin kita harus hubungkan. Ini kan kemarin baru 17 Agustus ada juga di IKN. Iya. Yang pakai jilbab itu kan dia beriman, toh? Iya. Kenapa diganti dengan yang tidak pakai jilbab? Saya tidak bisa berkomentar tentang itu Pak, karena kalau paskibraka itu setahu saya ada semua ada cadangan. Tidak, jangan diganti yang pakai jilbab. Tetap Yang membawa bendera itu karena kan itu yang pakai jilbab. Tapi ada aturan baru diganti dengan yang tidak pakai jilbab. Itu bermasalah karena di sini kan tujuan pendidikan dia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa. Itu kan kalau pakai jilbab dia beriman. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa bagi yang muslim. Dia muslimah karena perempuan. Iya. Nah itu pertanyaannya kenapa tidak linear dengan ini? Oke, baik. Mungkin nanti diskusinya sebentar, Pak. Nah? Oh iya. Oke, Oke, di situ berbagai positif dan negatif. Nanti selesai dulu Ibu Madinah menyampaikan materinya, baru kita berdiskusi. Silakan. Iya. Di shooting gini, Pak, shooting. Baik Pak, saya lanjutkan dulu Pak ya, sebentar langsung konsultasi dengan pakarnya pendidikan di depan kita. Iya, saya dihajar dulu. Next Kak. Nah, terkait dengan tujuan pendidikan, apa peran guru Bapak Ibu dalam melaksanakan atau dalam mencapai tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kira-kira perannya di sini guru apa? Ada yang bisa sampaikan? Sebagai penentu. Itu di atas ya. Ada sebenarnya atas Pak? Itu di atas. Baik, jadi peran guru adalah tentunya melaksanakan pembelajaran dengan berpedoman kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Apalagi filosofinya Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara? Ingarsa Sumtulodo, Ingmadya Mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Itu juga betul. Di depan dia memberikan panutan atau tuntunan, di depan dia memfasilitasi tumbuh kembangnya peserta didik, dan di belakang dia memberikan dorongan. Di tengah memberikan contoh. Iya, memberikan contoh dan memfasilitasi. Baik, nah dalam semua peran guru difokuskan atau tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Nah, salah satu dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik adalah menanamkan budaya positif kepada peserta didik, dan bukan hanya kepada peserta didik, tetapi kita juga guru-guru harus tertanam dalam diri kita budaya positif. Nah, kalau berbicara dengan budaya positif, ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu apa itu budaya positif? Budaya positif. Itu tadi yang 3S. Next. Sabar, senyum. Pengertian yang mungkin dimaksud. Pengertian. Kalau pengertiannya menurut saya kalau budaya itu atau Iya, Ibu Dharma silakan. Itu. budaya musik ini sudah ada di atas. Yang lagi baca itu. Jangan dibaca. Ya, pendapat kamu. Jadi kalau menurut saya budaya itu kan artinya kebiasaan atau yang digali dari peninggalan leluhur. Kalau positif berarti segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang sudah tertanam dalam masyarakat. Nah, itu saya terima kasih. Iya, baik. Super sekali tepuk tangan untuk Ibu Dharma. Ya, jadi Ibu Dharma mengatakan bahwa budaya itu adalah segala sikap, suasana yang baik yang sudah tertanam. yang baik-baik yang sudah tertanam dari leluhur. Nah, sedangkan positif adalah segala sesuatu yang sifatnya
baik-baik saja. Nah, itu dari segi bahasa ya. Baik dan mulia. Ya, itu dari segi bahasa, pengertian antara budaya dan positif. Ada guru bahasa di depan kita. Itu dari segi bahasa. Tetapi kalau dari segi pendidikan, budaya positif dapat diartikan sebagai lingkungan atau suasana yang ditandai dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku mulia. Garis bawahi perilaku mulia yang mendukung perkembangan positif siswa secara holistik, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Next. Nah, konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terkait dengan konsep inti budaya positif ini, kita masuk di yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma, kira-kira apa yang berubah dari sistem belajar kita sebelumnya dan sekarang ini? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, berarti di sini kita melaksanakan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran secara terdiferensiasi. Saya kira dan saya yakin Bapak Ibu di SMA Negeri 2 Makassar ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Next. Lalu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ya, jadi disiplin positif itu maksudnya di sini anak-anak melakukan perbuatan atau melakukan sikap, laku, dan perbuatan yang merujuk pada yang baik-baik saja, dan itu anak-anak tidak mengharapkan imbalan, tetapi muncul kesadaran dari dalam dirinya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, terkait nilai-nilai kebajikan, apa-apa saja itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, dan ini adalah nilai-nilai yang baik-baik saja. Nilai kebajikan di dalam lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah kita ini, ya saya kira kita sudah berpedoman kepada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Dimensi pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan dan mungkin sekarang sudah sedang berjalan kepada peserta didik kita. Next. Nah, berdasarkan hal itu,
kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, terkait dengan berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, apa kira-kira kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Makan, minum ya? Tidur. Nah, makan, minum, tidur itu kebutuhan dasar manusia. Apa yang ini kita lakukan makan, kita lakukan tidur, kita lakukan minum untuk apa? Untuk bertakwa kepada Untuk bertahan hidup. Betul. Ya, untuk bertahan hidup. Jadi kita makan untuk bekerja. Kita bekerja untuk bisa makan. Kita lakukan makan dan bekerja adalah untuk bertahan hidup. Nah, jadi yang pertama kebutuhan dasar manusia adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kira-kira kebutuhan dasar apa yang kita penuhi ketika kita memutuskan untuk menikah, Bapak Ibu? nyaman mandian. Hah? Kalau saya itu ya Cinta. Ya. Kebutuhan apa yang kira-kira kebutuhan apa yang Bapak Ibu penuhi dalam diri Bapak Ibu pada saat memutuskan untuk menikah? Disayangi. Salah satunya tergantung persepsi masing-masing lah. Cinta sejati. Ya, betul sekali ya. Kasih sayang. Ya, kita menikah adalah untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, salah satunya itu cinta dan kasih sayang. yang mengkomankan. Makan itu cinta. Maka itu cinta. Nah, selanjutnya next. Ya, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini yang kita lakukan adalah apa, Bapak Ibu? Makan, berpakaian, harus sehat, minum, bekerja ya. Itu adalah kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini tentunya kita menginginkan untuk merasa diterima oleh kelompok kita ya, pada khususnya oleh kelompok kita, kemudian dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, kita perlu kita memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan artinya di sini mungkin kita memimpin apa yang seharusnya kita pimpin. Seperti tugasnya guru, apalagi nilai atau perannya guru. Perannya guru adalah memimpin pembelajaran. Itu kebutuhan kita. Selanjutnya, kebebasan. Nah, tentu saja selain daripada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima serta penguasaan, kita butuh untuk bebas. Kita butuh untuk bebas mengeluarkan pendapat, kita butuh untuk bebas untuk memutuskan segala sesuatu. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, ya, jadi berarti kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah apa kira-kira yang kebutuhan dasar apa yang kita penuhi pada saat kita melakukan rekreasi? Nah, kesenangan, ya betul sekali. Jadi kesenangan itu dapat kita penuhi dengan pergi berekreasi, pergi bermain, humor, tertawa-tawa, ya seperti itu. Nah, jadi baik, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia seperti yang kita ketahui ada berapa Bapak Ibu?
dua ya, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik tentunya adalah berasal dari luar, dari luar diri kita. Nah, seperti keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita misalnya melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari konsekuensi. Nah, itu. Dan ada juga motivasi kita adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini muncul dari dalam diri kita. Kesadaran yang muncul dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, sama dengan anak-anak ya, memiliki motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Baik, next. Nah, terkait hal itu ada tiga yang biasa kita lakukan dalam menyelesaikan suatu atau mencari solusi dari suatu permasalahan, khususnya kepada peserta didik kita ya. Nah, yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan tindakan yang diberikan kepada siswa sebagai respons terhadap perilaku yang dianggap salah atau melanggar aturan. Konsekuensi, respon terhadap kesalahan yang dilakukan siswa untuk menjadi pengalaman belajar yang membantu siswa memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampaknya. Dan restitusi merupakan pendekatan dalam pengelolaan perilaku yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan. Pertanyaannya, apa perbedaan dari ketiganya? Nah, next. Ada yang bisa menyampaikan pendapat Bapak Ibu tentang perbedaan dari ketiganya? Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi sudah dipaparkan di depan. Tinggal kita cari di mana perbedaannya ini antara ketiganya. Pak Kadafi? Baik. Ya, silakan Kanda Sudarwati. Menurut saya pribadi, kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Kita sendiri yang membuat hukum, yang menghukum. Mereka dihukum karena mereka bersalah menurut kita. Sedangkan kalau konsekuensi, ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi ini kalau konsekuensi menurut saya lebih bagus digunakan dibanding dengan hukuman. Kalau segitiga restitusi, restitusi itu kalau ada peserta didik kita bersalah, tidak langsung dijudge, tapi kita mengarahkan mereka menemukan sendiri apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Dan dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan itu, bukan dari kita sebagai seorang guru. Iya, baik, super sekali Kanda Uda, beri tepuk tangan untuk kita. Baik, ada lagi misalnya yang memberikan pandangan masukan. Bos kayaknya nggak tanya. Ayo. Oh begini. Kurang sama lah. Mau masuk kan? Sama tadi. Oh sama ya. Iya baik. Iya, jadi mari kita lihat di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi terjabarkan di sini, yaitu hukuman dia cenderung lebih berfokus pada pemberian rasa tidak nyaman atau penderitaan sebagai bentuk balasan terhadap perilaku yang salah. Nah, tanpa selalu memberikan pemahaman atau pembelajaran yang mendalam. Sedangkan konsekuensi dirancang untuk menjadi pengalaman belajar yang membantu siswa memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampaknya sehingga membantu siswa untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka. Nah, sedangkan restitusi adalah dilakukan dengan siswa diberikan pilihan untuk memperbaiki dampak dari atau mencari solusi dari apa yang mereka lakukan sebagai kesalahan.
Jadi kita garis bawahi di sini bahwa perbedaan ketiganya adalah kalau hukuman dia bentuknya balasan terhadap perilaku yang salah. Bagaimana Kak, sepakat? Bagaimana, sepakat? Nah, kemudian untuk konsekuensi membantu siswa untuk mengambil tanggung jawab atau tindakan yang dapat membantu tindakan yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa memahami hubungan antara tindakan mereka dan dampaknya sehingga membantu siswa untuk mengambil tanggung jawab. Bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Nah, sedangkan restitusi adalah tindakan yang dilakukan untuk supaya siswa dapat memperbaiki dampak dari tindakannya atau memberikan solusi ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Jadi dalam memperbaiki tindakan memperbaiki dampak dari kesalahan siswa itu ada tiga tahapnya. Nah, sebentar kita bahas 3 tahap dari segitiga restitusi. Next. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian teman. Lalu pemantau dan manajer. Nah, kira-kira kalimat apa yang keluar dari mulut guru yang menggunakan 5 posisi kontrol ini? Misalnya penghukum, kira-kira apa yang keluar dari mulutnya mulutnya pada saat peserta didik melakukan kesalahan? Kira-kira apa ya? Apa? Untung sudah menjustis. Kalau dibilang Pak nakal mentong kok kau? Iya. Memberi rasa bersalah. Kira-kira apa kalau penghukum? Berdiri di depan kelas. Iya, langsung diberikan hukuman ya. Kau salah. Berdiri kau di depan kelas dan hukumannya itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dia langgar. Betul tidak Kak? Yang penting terhukum. Yang penting terhukum Ki. Tulis ini sampai 10 halaman. Iya, tulis ini sampai 10. Padahal kesalahannya adalah apa? Tidak ada hubungannya. Nah. Lalu pembuat rasa bersalah, kira-kira apa kalimat yang keluar? Membuat rasa Kau itu terlambat kok. Saya malu di depannya kepala sekolah sebagai wali kelasmu. Sudah terlambat. Dia merasa bersalah siapa? Siswa atau guru? Siswa. Artinya kita membuat Artinya kita membuat siswa merasa bersalah. Kau terlambat kok. Saya malu di depannya kepala sekolah karena kau anak waliku. Artinya anak-anak di situ malu nih toh, maksudnya merasa bersalah karena dia membuat malu gurunya, walinya. Ada anak cuek-cuek. Baik, dan selanjutnya teman. Kira-kira apa kalimat yang keluar dari guru? Teman. Halo Jess. Dari mana Ki? Kenapa bisa? Kayak begitu toh? Iya. Dari mana Ki? Kenapa bisa? Gitu biasa. Dan selanjutnya pemantau. Kira-kira apa yang keluar dari mulut dari kalimat apa yang keluar? Nah, pemantau. Dari mana kita? Kalau pemantau ini mereka mengucapkan dengan data. Kau sudah 3 kali terlambat. Begitu kan? Mereka menghubungkan dengan data. Nah, sedangkan kalau manajer dia memberikan solusi. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, apa yang apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai posisi apa di menghadapi anak-anak? Kalau bukan kawan masih di Harus ikuti belum sampai ke Kasih contoh satu sebagai manajer. Siapa yang bisa kasih contoh satu? Silakan Ibu Rizka. Siapa anak-anaknya? Ini pakai, Ini berarti suaranya. Saya masih sekarang. Hah?
Oh, sudah. Ya, silakan dikasih contoh. Apa ini? Kasih contoh. Gak apa-apa. Kita manajer. Manajer. Nah, tapi ini terlambat datang. Assalamualaikum. Oh, atas nama siapa? Oh iya, Mas Ramusa kenapa terlambat? Ada macet di jalan. Jalan. Supaya tidak terlambat, harusnya kita seperti apa? Supaya tidak macet, supaya tidak kena macet. Harusnya cepat bangun ibu. Cepat pergi ke sekolah. Supaya cepat ke sekolah, apa-apa yang harus kita lakukan? Cepat bangun. Iya, cepat Cepat bangun. cepat Bangun. bangun. Mandi Siap-siap. siap-siap. Berangkatnya cepat juga. Oke, jadi untuk ke depan bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya hal ini tidak terulang lagi? Insya Allah saya akan cepat bangun, cepat tidur, terus cepat bangun juga, cepat siap-siap dan cepat berangkat ke sekolah. Iya, kamu yakin tentang apa yang telah disampaikan ini? Yakin ibu. Yakin, ya. Jadi kita coba ya untuk ke depan harus lakukan apa yang menurut kamu itu sudah baik yang tadi disampaikan. Iya, begitu. Terima kasih ibu. Silakan. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Masra dan Ibu Rizka. Kita beri tepuk tangan. Bagaimana Ibu Dharma? Sudah lihat contohnya? Oke. Cocok kita. Sudah bisa menerapkan di sekolah, di kelas? Sebenarnya itu sudah bisa, sudah sering diterapkan. Iya. Pilah-pilahnya itu yang ini yang Iya. kita. Iya. Tapi kalau terapkan sudah. Iya, betul sekali. Karena saya yakin SMA 2 adalah sekolah besar, sekolah unggulan. SMA 2 sudah melaksanakan yang terbaik untuk peserta didik ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dulu semuanya. Coba. Hamdul. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Apa kita bahas Bapak Ibu, karena saya pikir mengerti makin semua. SMA 2 memang betul-betul luar biasa. Nah, misalnya toh ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi penghukum mengeluarkan kalimat atau menghukum anak-anak hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah ini mengeluarkan kalimat yang membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, seperti berapa kali nih Ibu kasih tahu Ki bilang jangan kita terlambat, tapi selalu kita terlambat. Kalian kasih kecewa kan? Kita kasih kecewa kan? Artinya anak-anak di sini dibuat merasa bersalah mengecewakan gurunya. Next kan. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman, di sini kalimat yang bisa kita sampaikan adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya kali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Artinya di sini kita dirayu ke anak-anak tuh sama seperti teman merayu anak-anak untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Lalu posisi pemantau. Kalimat yang mungkin keluar dari posisi pemantau adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Next step. Nah, terus posisi manajer, posisi kontrol manajer. Kalimat yang mungkin keluar dari posisi kontrol manajer adalah, apakah kamu tahu, sama seperti yang diperhatikan tadi Ibu Rizka dan Ibu Masra ya. Ibu Rizka menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu, lalu kira-kira apa yang kita akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan tidak datang terlambat lagi. Nah, sama seperti itu. Artinya di sini anak-anak dicarikan, ditanya dulu apa yang membuat dia datang terlambat, kemudian dicarikan solusi. Artinya dia yang menemukan solusi sendiri. Ada 3 sebenarnya ini langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Sama seperti yang diperhatikan tadi dengan oleh Ibu Rizka dan Ibu Musma. Next. Nah, sekarang ada latihan untuk kita Bapak Ibu. Posisi
Posisi kontrol apakah aku? Membuat rasa bersalah. Nah, saya percaya sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Mari kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Pemantau. Bukan. Masih posisi Hukum barang Mari kita lihat jawabannya. Penghukum. Iya, betul sekali. Kamu tidak pernah benar. Mungkin ini ada kalimat setelahnya. Penghukum ya. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Saya kira kita semua sudah paham di sini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, ya betul sekali. Lanjut. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa Bapak Ibu? Pengintai. karena Pemantau. yang belum Di kelas akselerasi nih, Pak. Memantau ya. Nah, lalu selanjutnya ketika anak-anak melakukan kesalahan, tentunya yang kita lakukan Bapak Ibu selama ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk mengajar di suatu kelas tertentu, kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebagai pedoman, sebagai sebagai pada saat anak-anak melakukan kesalahan, maka kita kembalikan ke keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Karena keyakinan kelas itu bukan kita yang buat, dia sendiri yang buat. Maka kita tanyakan, kenapa kamu langgar keyakinanmu? Kamu sendiri yang buat, kenapa kamu langgar? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi posisi kontrol yang harusnya Bapak Ibu, dan memang kita sudah laksanakan di sekolah ini adalah posisi kontrol apa Bapak Ibu? Manager. Iya. Next Kak. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas itu dapat bersifat abstrak berupa pertanyaan universal. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya kira semua Bapak Guru SMA 2 sudah melaksanakan keyakinan kelas ini dan sudah mahir dalam membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahap restitusi di sini. Segitiga restitusi seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik saat melakukan stabilisasi identitas ketika ketika menstabilkan identitas peserta didik pada saat melakukan kesalahan adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan kamu berhak merasa begitu. Next. Selanjutnya tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah kita lakukan ini harus berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi
suatu kebutuhan tertentu. Nah ini tentang kebutuhan. Nah, kita masih ingat di 5 kebutuhan dasar manusia tadi nih. Jadi setiap manusia yang melakukan kesalahan itu pasti adalah karena ingin memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya. Nah, kalimat yang mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, termotivasi secara intrinsik itu artinya bahwa motivasi kita bukan dari luar tetapi muncul kesadaran dari dalam diri kita. Nah, kalimat yang mungkin muncul keluar dari Bapak Ibu guru yang menanyakan keyakinan adalah apakah keyakinan kelas kita. Jadi di sini kita mereview kembali pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kita mereview kembali apa keyakinan kelas tak. Nah, kenapa kau langgar? Dan seperti itu. Nah, lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kalimat yang harusnya muncul. Baik Bapak Ibu, saya kira materi tentang budaya positif sudah saya sampaikan semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, demikian pemaparan dari Ibu Madinah berkaitan dengan budaya positif. Mungkin pada kesempatan ini kita masuk di sesi diskusi. Ada mungkin yang mau dipertanyakan. Saya juga bisa bertanya, mau nggak bertanya? Kira-kira masih bisa anak-anak diberikan hukuman atau di maksudnya gini, apakah menghukum anaknya memang sudah tidak bisa lagi? Kalau saya jawabanku bisa kalau disepakati. Artinya kita membuat kesepakatan memang tertulis di bukunya misalnya anak-anak bahwa kalau terlambat sekian menit dihukum. Tapi hukumannya itu kan dalam bentuk apa? Biasa saya kayak menyanyi di depan atau baca puisi. Itu kan hukuman juga Pak, tapi disepakati. Berarti itu larinya ke konsekuensi sebenarnya. Tapi hukuman tapi karena disepakati. Apa jadi istilahnya kayak boleh, tapi kalau fisik sih mungkin no. Karena dalam teori belajar Fisik. zamannya kita waktu sekolah, artinya ini ada dibilang dua bentuk yang bisa diberikan guru kepada anak dalam bentuk hadiah, reward, dan dalam bentuk hukuman. Persoalannya di situ adalah apakah hukuman itu tepat waktu atau tepat sasaran. Itu kalau kita bicara dalam tingkat kurikulum yang kemarin. Apakah berdasarkan kajian ilmiah tentang hukuman? Kenapa? Karena itu tadi saya bilang ketika hukuman itu hadir dalam bentuknya bisa merubah perilaku anak, saya pikir sah-sah saja sepanjang tadi tepat waktu dan tepat sasaran. Kira-kira gimana Bu Marina? Pandangan kita setelah menyelesaikan modul 1.berapa? 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Iya, kalau dari saya Pak, mungkin hukuman itu dihindari untuk menghindari trauma terhadap anak-anak dari hukuman yang kita lakukan kepada mereka. Dan hukuman tentunya bisa kita kembangkan atau kita bisa modifikasi, kita ubah secara halus menjadi konsekuensi atau dan selanjutnya kita perhalus kembali menjadi sebuah restitusi. Kan bisa seperti itu Pak. Ya, baik. Saya kembangkan sedikit ya, kita diskusi ya Bu ya. Iya. Kemarin waktu saya ikut reuni anak-anak, ada
peserta yang mengeluarkan testimoni. Yang diingat itu gurunya adalah, saya ingat sekali Pak, kita yang pernah tarik telingaku. Ternyata hukuman itu sebenarnya sesuatu yang penting. Artinya sah-sah saja, karena itu tadi bisa berdampak merubah perilaku, merubah perilaku bagi anak. Apa indikator saya itu tadi ketika ketemu sama anak-anak yang pernah kita berkomunikasi dengan dia bilang begitu, Pak, saya tidak bisa lupa dulu tuh saya terlambat. Nah, kita beri hukuman seperti itu, ingat. Iya. Gitu. Ya, itu tadi saya bilang. Tapi apakah setelah kita beri hukuman dengan menjerat telinganya ada perubahan Pak terhadap perilaku tersebut? Buktinya itu tadi. Buktinya dia sukses. Dia sukses. Karena dia sukses diingatkan masa lalunya. Itu tadi. Gitu ya. Ya, saya tidak tahu kajiannya seperti apa di dalam apa istilahnya kurikulumnya guru penggerak seperti apa. Tapi kan ini secara kajian akademik itu bisa dijelaskan bahwa hukuman tidak selalu berdampak negatif bagi peserta didik. Itu bisa kita jelaskan kepada itu diskusi. Silakan Bapak sekalian, ada lagi mau bertanya kepada Ibu Nurmadina untuk silakan Ibu Dar. Bisa di. Saya udah Mas Bayarto foto-foto tadi sini dan bagaimana kami dibuat dokumentasinya mau dikirim ke tim. Dan ada fasilitatornya Ibu Nurmadina yang harus menilai di kegiatan kita. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terkhusus buat Bu Santi dan Kanda Rusmini. Luar biasa materi, banyak ilmu yang saya pribadi dapatkan tadi dari Adinda materi. Ini saya cuma mau minta pendapat tentang yang pernah saya lakukan atau agak sering saya lakukan. Misalnya gini, jadi saya mau tanya itu, apakah tindakan saya ini tepat, kurang tepat, atau sama sekali tidak tepat? Contoh, ada siswa yang minta izin keluar ke kamar mandi, lama balik. Jadi ketika dia balik, saya bilang, kenapa nggak lama sekali Ki? Kan macam-macam alasannya. Ditaunya sebenarnya dari kamar mandi ada aroma makanan, jadi si dulu di kantin buat ke kelas. Jadi saya biasa bilang begini, tadi kita bahas tentang misalnya Bandung Lautan Api. Kita cari dulu apa penyebab terjadinya Bandung Lautan Api, baru boleh kita bergabung dengan teman. Terserah materinya mau dicari di luar biar kita konsentrasi atau di sampingnya ibu. Itu. Terus yang kedua yang kadang saya terapkan gini, anak-anak kan kadang-kadang agak sulit ditegur, marah juga salah. Jadi saya biasa begini, saya bertanya dulu kepada siswa yang saya yakin dia bisa jawab. Nah, baru sebelum dia menjawab saya bilang begini, cepat mah kita anak menjawab. Segitu juga sekali menjawab. Langsung dia bilang, itu tidak Bu, tapi harus kan? Apakah itu salah, tepat, kurang tepat, atau salah sama sekali? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan ini susah-susah sekali. Ayo Bu Nurmadina, ada yang mau ditanggapi, silakan. Iya baik, terima kasih Kanda Dharma atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu apakah tindakannya Kanda Dharma tepat, kurang tepat, atau tidak tepat? Kalau mengenai kasus bahwa ada peserta didik yang keluar minta izin ke WC dan kembali lama dan ternyata sampai di kelas dia berbau makanan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa lalu Kanda Dharma apa tadi yang dilakukan meminta kepadanya untuk menyelesaikan kewajibannya, tugasnya, sanksinya. Menurut saya itu sudah tepat Kak, karena sebagaimana saya sampaikan tadi ya bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin saja anak ini lagi lapar atau pasti lapar karena dia ke kantin untuk makan. Jadi di sini dia apalagi memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup.
Nah, pada saat itu tapi salahnya karena dia mengatakan bahwa akan ke WC. Nah itu. Nah, sedikit mungkin saran, mungkin Kak Dharma hanya meluruskan atau meminta kepada peserta didik tersebut untuk berkata jujur ya Kak Dharma. Nah, berkata jujur. Jadi selain kita tugas kita sebagai pengajar menuntun anak-anak, tugas kita juga adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak-anak. Salah satunya adalah kejujuran. Nah, seperti itu. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi itu kasusnya kedua? Ada anak-anak yang Menyelesaikan tugas di dalam kelas. Yang tadi yang kedua Bu Dharma, Ya Pak, ringkasannya aja. itu yang kedua. Misalnya Pak anak sulit ditegur, kita kan marah juga, tidak mau kita pancing emosi. Jadi biasa saya bertanya tentang materi yang kita bahas ke anak yang kita yakin dia bisa jawab, supaya mendengar juga ini yang cerita. Saya bilang cepat bagi tahu menjawab. Nah si ini juga mau menjawab, pasti kan dia langsung cari tahu jawabannya. Begitu Pak, apakah tepat atau tidak? Oh, berarti itu termasuk pendorong ya Kak Dharma ya. Iya, jadi betul bahwa Kak Dharma sudah melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Hikmadya Mangunkarsa ya, di tengah memberikan semangat, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, seperti itu. Karena kita sebagai guru itu melaksanakan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik itu tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Oke, baik, Bu Dharma sudah cukup. Oke, baik, ada lagi Bu sekalian terakhir, satu lagi. Karena kita sudah ada 2 jam pelajaran, kita sudah gunakan. Bapak Ibu ada yang lain? Terakhir cukup? Bisa ya, sudah cukup Bapak sekalian ya. Oke, baik, Bapak sekalian, saya atas nama pimpinan sekolah Bu Nurmadina terima kasih, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain yang mau bergerak dan menggerakkan sebagai calon guru penggerak, ini mungkin menjadi motivasi bagi kita semuanya. Memang saya lihat tidak sulit, tidak susah, susah-susah gampang yang menjadi guru penggerak, terlalu banyak tugas lebih. Tapi mudah-mudahan ini justru menguatkan kita semuanya dengan falsafah filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. In karso tung sun tolodo, in mani mon karso tutung. Ini mudah-mudahan menjadi bahan referensi bagi kita semuanya. Kita bisa bersikap dan berbudaya positif di dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran kita di sekolah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prastawa.
wabarakatuh. Saya Wahida Idris, guru SMA Negeri 2 Makassar, mengampu mata pelajaran geografi. Tanggapan saya tentang guru penggerak di sekolah kami, yaitu betul-betul mereka sangat aktif dalam mensosialisasi, membagi sharing ilmu tentang kurikulum merdeka kepada kami. Selain itu, mereka juga memberikan materi-materi yang mungkin kami belum paham betul, lalu dengan penjelasannya kami betul-betul bisa mengerti dan bisa mengimplementasikan, menerapkan itu dalam proses pembelajaran. Selain itu juga kolaborasi di antara guru mata pelajaran itu begitu sangat efektif, dan kami betul-betul saling sharing bagaimana setelah mereka menjelaskan kepada kami, maka kami jauh lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya atas nama Saudarwati, mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru penggerak memberikan kesan positif kepada guru-guru yang lain, bahwa dengan adanya guru penggerak kita bisa lebih berkolaborasi untuk membawa sekolah itu lebih baik lagi dan memberikan kesan positif kepada teman-teman adik-adik yang belum tergabung ke dalam guru penggerak, supaya bisa lebih termotivasi lagi untuk mendaftar jadi calon guru penggerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video aksi nyata saya. Semoga dapat menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.